seminar ini yang untuk mendukung kegiatan evangelisasi pribadi dari teman-teman CAP angkatan ke-17. Juga mengucapkan terima kasih untuk dosen saya Romo Trianto. Tadi yang beliau sampaikan sebenarnya ada bumbunya. Nah, saya bagian marketingnya lah. Jadi kalau pingin tahu lebih banyak, Romo Trianto bawa sedikit bumbunya, ada dia bawa. Saya bilang karena saya pernah baca buku itu gitu ya kan, yang Romo sampaikan tadi ada semua dalam pembahasan yang dia buat. Jadi karena kan sulit ya kalau Romo Trianto harus datang memberikan seminar, kadang-kadang umat lupa apa yang disampaikan gitu ya tadi ya. Maka Romo Trianto menuliskannya dalam bentuk buku yang mungkin nanti kalau bagi yang membutuhkan bisa hubungi langsung sama penulisnya ya. Yang penulisnya sana, karena dulu tahun berapa saya kuliah ya, 2012 ya, 2012, 2013, 2014 buku itu dibuat dan disempurnakan edisi revisi yang terbaru ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, semoga makin dicerahkan ya. Kalau kata Romo Trianto tidak perlu menjadi orang pintar ya, biar yang pintar dia saja, kita yang biasa-biasa saja ya. Karena kalau semuanya pintar, kita belajar sama siapa gitu ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang biasa, tetapi orang yang disemangati oleh Tuhan ya, orang yang disemangati Tuhan untuk mau melayani banyak orang dengan kemampuan yang kita miliki, dengan diri yang sama masing-masing. Tadi Romo Trianto sebagai hakim gereja ya, sebagai vikar judisial Uskupan Bogor juga dia punya ciri khas seperti itu ya. Dia memberikan suatu pencerahan bagi kita sekalian yang umat di Uskupan Bogor ini, terlebih dalam problem lika-liku hidup berkeluarga, walaupun yang memberikan materinya tidak berkeluarga gitu ya. Tapi paling banyak mengurusi tentang persoalan perkawinan ya. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Romo Trianto. Karena dulu juga saya sempat magang di kantornya Romo Trianto. Kasusnya bikin saya garu-garu kepala karena terlalu banyak ya. Jadi kita sebagai orang Katolik ya, kita harus memahami tentang arti hidup berkeluarga dalam tata cara gereja Katolik, dalam iman Katolik kita seperti apa. Sehingga bukannya sekedar bahwa menikah itu sudah dituntut karena usia, dituntut karena orang tua menuntut adanya cucu, kehadiran keturunan baru gitu ya. Tetapi tentang kesiapan tadi ya. Oh tadi bahasanya dikatakan lebih dulu mana kebutuhan akan hidup atau kursi gitu ya. Ya. Nikah itu atau perkawinan itu lebih dulu mana gitu, kebutuhan untuk menikah atau kesiapan kita. Gitu. Maka yang diperlukan juga tadi pembenahan dalam cara pandang, cara bersikap, pola pikir, karena tantangan setelah menikah itu adalah tantangan yang luar biasa. Maka nanti silakan menggali informasinya dari Romo Trianto ya. Semoga nanti makin tercerahkan ya. Pulang dari sini tidak ngembul semua kepalanya, karena dosen saya itu kalau sudah ngajar nggak mau dikasih waktu tadi ya, karena ngajar 6 jam 8 jam berdiri terus-terusan masih kuat ya. Karena memang passionnya di situ. Romo Trianto senang memberikan pengajaran dan banyak hal-hal baru yang kita terima, yang kita dapatkan dari beliau ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Romo Trianto sudah datang ke Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari yang hadir. Selamat bersukacita untuk menambah pengetahuan imannya menjadi orang Katolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo Boni untuk menyapa kita pada siang hari ini. Baik, sementara Romo Dri masih rehat sejenak, minum dan menikmati santapan siang. Ada ditawar, terima kasih kepada CAP Angkatan 17 ini. Ada 10 voucher untuk pendaftaran CAP Angkatan 17. Jadi bagi 10 pendaftar pertama ada free. Biasanya akan dipungut biaya pendaftaran 200.000. Namun kali ini ada 10 voucher free, tidak harus bayar. Tetapi kita mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Ya,
jika ada yang berminat silakan menghubungi meja panitia cap ada di pojok kanan saya. Ya, ditunggu sampai acara ini selesai nanti. Kemudian pada pukul 12 kita akan sesi kedua ini akan berjalan hingga pukul 12.30. Nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti panitia akan menyerahkan kertas untuk dibagikan. Kemudian silakan diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sudah mengganjal untuk ditanyakan dan akan mudah-mudahan bisa dijawab oleh Romo. Karena Romo Boni sekarang ada di sini, saya juga berani berkata-kata berkaitan dengan kursi tadi. Jadi kursi itu diciptakan karena ada kebutuhan untuk duduk, gitu kan? Tuhan tahu di kota wisata itu akan ada umat cukup banyak, gerejanya cukup banyak, kegiatannya cukup banyak, keluarga muda cukup banyak, dibutuhkan seorang pastor. Dan memang betul yang dibutuhkan itu bukan pastor yang pandai, nggak usah. Tidak usah pastor yang spesialis, nggak usah. Apalagi bergelar yang lain-lain tadi, nggak perlu, gitu kan? Tapi bahkan juga tidak usah diperlukan pastor yang ganteng kayak si enggak yang jelas nggak dibutuhkan itu. Tetapi dibutuhkan pastor yang penuh perhatian. Maka diciptakanlah pastor Boni, ya. Itu tadi. Jadi Tuhan itu memang memberikan sesuatu yang pas, gitu ya. Wah, tadi, oke saya teruskan sekarang. Jadi mari kita lihat apa kata kitab suci. Karena tadi kan kita bertanya pada Tuhan. Salah satu jawaban Tuhan ada di kitab suci. Mari kita bertanya, Tuhan, sebenarnya kenapa perkawinan diciptakan? Buat apa? Apalagi engkau sendiri Tuhan bilang, atau bukan bilang, engkau sendiri Tuhan Yesus tidak menikah. Kenapa tetap ada perkawinan? Gitu kan? Jawabnya ada di sini. Nah, itu dia. Kita bertanya kepada Tuhan, pembuat perkawinan. Tapi kalau pembuat kita sama, tanya kepada Tuhan. Berikutnya ini dia. Saya ngecek dulu. Coba tadi yang membawa mic siapa? Kayaknya yang biasa ikut cap siapa? Saya pengen tanya yang ikut cap, yang sudah pernah ikut cap. Cari yang pengangguran. Cari pengangguran itu yang nggak makan gitu. Yang pengangguran di mana? Cari ngangkut, ini saja kayak. Tapi saya nyarinya kayaknya ke ya nganggur. Ya, pegang mic. Kitab suci, salah satunya kitab Kejadian, betul kan? Betul. Kitab Kejadian itu kitab Perjanjian Lama atau Baru? Lama ya, kitab Kejadian. Ada pernyataan di sana, dua hal. Tidak baik manusia itu sendirian saja. Jelas? Jelas. Oke. Yang kedua, Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Jelas? Yakin? Oke. Jadi saya hanya membalikkan kalimat. Jadi kalimat pertama, tidak baik manusia sendirian saja. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, ya kan? Saya balik. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan supaya manusia tidak baik sendirian. Manusia tidak sendirian. Ya. Pinter, tapi kurang pas. Coba tanya kepada yang lebih pintar lagi.
Kepada Pak yang rambut putih, kayaknya Pak Bayu ini. Pak Bayu, jelas kan ya? Ya, oke, makan. Sambil makan ya Bapak. Jadi tidak baik manusia sendirian saja. Jelas kan ya? Tuhan membuat penolong yang sepadan. Jelas kan? Jelas. Nah, pertanyaannya sama. Tuhan membuat penolong yang sepadan supaya Saya supaya saling tolong orang. supaya tolong menolong. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih. Hari yang lainnya. Hari yang pintar-pintar. Kayaknya kelihatan yang sana yang sana. Hari Rabu. Tuhan membuat penolong yang sepadan agar ada yang menemani, melengkapi. Udah. Terima kasih dari sini. Jadi kan jelas kan? Tidak baik manusia sendirian saja. Tidak baik. Maka Tuhan membuat penolong yang sepadan. Nah, saya kan cuma membalikkan. Tuhan membuat penolong sepadan supaya kita bersama. Ya, saya sudah dengar dari sana, saya sudah dengar. Tapi ini semua tahu kan kita kejadian kan ya? Betul. Coba sekarang saya membacanya, mengucapkannya dengan cara yang lebih beda. Tidak baik manusia itu sendirian saja. Tidak baik. Kalau Tuhan membuat penolong yang sepadan supaya mestinya kan gitu kan? Yang bilang saya menolong siapa? Yang untuk melengkapi siapa? Enak aja nafsir sendiri. Padahal kan kita tujuannya jelas kan? Tidak baik manusia sendirian saja. Nah kalau Tuhan membuat penolong yang sepadan supaya kok pintar? Terus pertanyaan saya tadi yang di awal, mana kata bahagianya? Supaya baik. Hanya memang sebelum Anda mempertanyakan, saya akan jawab dulu. Soalnya pasti Anda akan jawab kan? Tidak baik manusia sendirian saja. Kenapa Romo gak nikah? Nah, sebelum ditanya saya jawab dulu lah. Ingat, tuh tidak baik manusia sendirian saja. Tadi makanya saya tanya kepada Anda, itu perjanjian lama. Padahal kita harus mengerti perjanjian lama berdasarkan perjanjian baru. Maka di perjanjian baru tertulis di Matius 19 ayatnya lupa. Memang dikira saya hafal. Di situ tertulis ada manusia yang tidak menikah. Satu, dari sananya lahir demikian. Artinya apa? Ya kalau dari sananya tidak punya itu gimana? Itu gimana pura-pura tanya? Ya, tapi secara umum kalau secara fisik tidak memenuhi syarat atau juga secara intelektual juga rendah, DDR itu daya dukung rendah. Jadi kemungkinan kan nggak mungkin menikah. Secara fisik tidak memungkinkan, secara intelektual tidak memungkinkan, ada juga yang secara emosional tidak memungkinkan. Bagaimana kalau dia tidak punya kesabaran? Bagaimana dia tidak punya cinta kasih sama sekali? Bagaimana mungkin mereka menikah? Artinya dari sananya memang seolah-olah memang tidak mungkin menikah. Apalagi lahir dalam tanda petik, ya mungkin
tidak sepenuhnya laki-laki, tidak sepenuhnya perempuan. Jelas kan? Orang seperti ini tidak menikah pasti. Kedua, orang yang dibuat oleh orang lain sehingga tidak menikah. Dibuat oleh orang lain, habis nakal, terlalu nakal, ya udah potong aja ibunya. Itu berarti dibuat oleh orang lain. Dan kita juga tahu di sana ada ibu psikolog gitu ya, yang pasti dibuat oleh orang lain karena menjadi korban. Menjadi korban homoseksual, lesbian. Lama-lama dia ya akhirnya tidak bisa menikah karena menjadi korban dan itu dibuat oleh orang lain sebenarnya. Ada juga barangkali oleh orang lain itu disakiti sungguh-sungguh sehingga menjadi traumatis, sehingga menjadi bla 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 dan sebagainya. Tidak mungkin menikah. Jangan paksa nikah dong. Karena memang tidak mungkin menikah. Ya bahwa itu dibuat oleh orang lain itu salah, iya. Tapi nyatanya begitu dan itu terjadi. Jadi banyak orang yang tidak bisa menikah karena dibuat oleh orang lain. Nah yang ketiga, ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Saya milik yang itu. Jangan dikira karena nggak laku loh ya. Apalagi Pastor Boni perkasa gitu. Jadi bukan karena itu semua bahwa ada tantangan, ya iya. Tapi dalam gereja Katolik yang penting demi kerajaan Allah. Maka juga termasuk umpamanya sekarang ada kelompok single mom, ada perempuan-perempuan muda janda, namanya cuma janda ya. Mengapa mereka tidak menikah? Mereka single. Bisa jadi dan bisa mencari alasannya. Ya sudah, kalau saya tidak mungkin menikah lagi, lebih baik demi kerajaan Allah. Bagus itu. Dan juga banyak orang memang tidak menikah. Dan itu tidak penting lagi tadi caranya. Apakah dia itu menjadi single, menjadi sendiri itu karena apapun, menurut saya tidak penting. Nyatanya Anda single, nyatanya Anda lahir, orang tua Anda nggak menghendaki, ya biarin aja. Orang jelas-jelas memang nggak menghendaki. Orang kayak gini-gini siapa yang menghendaki? Menurut kriteria saya kayaknya Pak Witono itu kan nggak pantas dia kan? Sadis ya. Dan betul, saya sengaja ini sadis dan ini menyakitkan. Tapi memang seperti itulah kadang-kadang kita merasa kan. Dan itu betul-betul, ya kalau kriteria kita, sekali lagi kriteria kita ini yang selalu kita harus pikirkan. Karena kriteria Tuhan menjadi lain. Kenapa? Nyatanya lahir kok. Nyatanya ada kok. Berarti Tuhan memang menghendaki dia lahir dan hidup. Gitu. Tuhan menghendaki. Dan banyak orang kan sebenarnya tidak dikehendaki orang tuanya sudah lahir kan. Boni itu juga kayaknya sih nggak dipilih orang tuanya. Ya, dia itu kan kelihatan glowing itu kan karena jadi pastor aja. Jadi sama saja, tapi juga jangan salah, saya juga sih. Nah, kalau seandainya saya tidak jadi pastor, kayaknya juga nggak jelas kayaknya. Tapi maksud saya, tadi sudah saya katakan, terlepas caranya nggak penting. Termasuk tadi itu sendirian, tidak menikah, itu caranya tidak penting. Tapi bagaimana kita sekarang memaknai bahwa sendiri ternyata dikoreksi oleh perjanjian baru dan lebih dijelaskan bahwa sendiri nggak apa-apa, demi kerajaan Allah, mulia juga. Yesus hadir di kanan, seolah mau mengatakan, memang saya tidak menikah demi kerajaan Allah, tapi, nah ini yang menjadi sangat penting, tapi satu-satunya hubungan yang memungkinkan orang saling menyerahkan diri seutuhnya perkawinan. Bahkan juga saya akan berkata kepada Anda, tempat satu-satunya atau satu-satunya tempat ideal bagi seorang anak dilahirkan dan dibina sebagai anak Allah, keluarga. Nggak ada tempat lain lagi itu. Maka berkeluarga.
memang panggilan Anda ke sana, gitu. Dan ini jawaban yang sangat bagus. Jadi sekali lagi, jadi tidak baik manusia sendirian saja, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan supaya apa tadi? Berarti, ini saya katakan kepada Anda, kitab suci berkata ternyata tujuan perkawinan adalah ini yang tertulis dalam kitab suci. Supaya menjadi baik, supaya beranak cucu. Lah kok malah disetop? Lah kok malah dihalang-halangi? Malah dihambat? Asem kan itu? Konsekuen dong. Kalau memang mau menikah ya beranak lah. Belum enak mau anak. Konsisten dong, memang arahnya ke sana, dan itu tempat satu-satunya yang ideal, hubungan yang ideal, di mana setiap orang, laki-laki perempuan, walaupun saya akan tandaskan, seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri seutuhnya selamanya. Benar kan? Selamanya itu yang berat. Seminggu sih enak, sebulan ya masih bisa dinikmati lah. Setahun kalau terpaksa, gitu ya. Selamanya. Nah, inilah sebenarnya. Apakah itu betul-betul sesuatu yang susah? Mungkin iya, tapi mana ada kehidupan yang enak terus? Mana ada kehidupan yang kemudian ada susahnya? Enak aja. Pasti ada susahnya. Tapi nanti saya akan mengatakan, oh sekarang aja daripada nanti. Sebenarnya kenapa gereja Katolik itu mengatakan perkawinan itu satu untuk selamanya? Ternyata sekian lama saya belajar kitab suci, kesatuan dengan satu orang selamanya itu merupakan kerinduan terdalam setiap orang yang mencintai. Mana ada orang saling mencintai sudah mikir kapan kita pisah? Mana ada orang yang saling mencintai nanti ganti dengan yang lain? Enggak ada. Dan pasti pengennya selamanya. Beda kan? Jadi kitab suci itu tidak menambahkan sesuatu, apalagi hukum gereja. Kenapa hukum gereja mengatakan perkawinan satu selamanya? Karena memang membahasakan kerinduan hati setiap orang yang dalam itu sebenarnya. Gitu ceritanya. Baru tahu ya? Jadi bapak itu penuh penderitaan, ya iyalah. Sudah pasti menderita. Jangan dikira menikah itu enak. Kalau enak, ini dia. Jadi kitab suci mengatakan itulah tujuannya. Nah, kalau itu tujuan berarti harus mati-matian diperjuangkan, harus tercapai. Bahwa mencapai itu penuh pengorbanan, penuh penderitaan, penuh kesengsaraan, yaitu resiko. Di mana-mana kalau pengen mencapai tujuan tertentu, pasti ada perjuangan, ada pengorbanan. Maka saya lihat di sini, orang-orang ini sebenarnya sudah melakukannya, hanya nggak tahu rumusannya. Ya kan? Orang-orang ini melaksanakan semuanya, penuh perjuangan loh ini. Ini yang gemuk-gemuk ini. Jangan dikira itu bukan penderitaan, justru karena mereka menderita itu, makanya kompensasinya. Ya kan? Jadi di situ tujuan perkawinan, maka berdasarkan sabda Tuhan dalam kitab suci, barulah gereja kemudian
merumuskan. Nah, gereja merumuskan tujuan perkawinan. Nah, gereja merumuskan, gereja membahasakan apa yang tertulis dalam kitab suci. Di situ letaknya. Gereja itu sebenarnya magisterium, gereja itu merumuskan. Maka tadi tidak menambahkan apapun sebenarnya, menjelaskan saja. Menjelaskan, merumuskan yang sebenarnya tertulis dalam kitab suci yang merupakan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu sebenarnya tertulis dalam kitab suci lewat Yesus Kristus dan sebagainya ini. Jawabannya apa? Apa tujuan perkawinan? Kalau begitu, ternyata tujuannya dirumuskan gereja ada 3. Nah, yang pertama adalah karena tadi menikah itu supaya baik, maka dirumuskan oleh gereja. Tujuan perkawinan adalah the good of the spouses. Jadi kebaikan pasangan. Jadi Anda menikah supaya pasangan Anda baik. Terutama pasangan Anda, bukan Anda sebenarnya. Ya, saya menikah supaya pasangan saya baik, gitu loh. Itu sebenarnya tujuannya. Gak ada yang supaya pasangan saya bahagia, gak ada. Supaya pasangan saya itu gak ada. Supaya baik. Nah, Anda sendiri demi kebaikan anak aja, Anda stres kan? Sama, demi kebaikan pasangan Anda. Ya jangan heran kalau Anda stres-stres. Bapak-bapak, ya Anda sudah bekerja keras dan sebagainya, umpamanya kalau memang bekerja ya. Sudah bekerja keras, berusaha ini, perjuangan di luar sana, masih juga dipaidu. Apa itu dipaidu? Masih juga nggak dipercaya. Masih juga dipertanyakan, papa tadi di luar ngapain? Lihatlah bapak-bapak itu betapa besar penderitaannya. Sampai ubanan, rambutnya satu persatu hilang. Itu demi kebaikan istrinya. Tapi juga tadi sudah saya katakan, para istri lihatlah, mereka itu ya tadi, walaupun mereka gemuk itu bukan karena mereka bahagia. Mereka itu sebenarnya prihatin. Betapa sedihnya hidup dalam keluarga itu. Tapi lagi-lagi demi siapa? Demi pasangan, demi kebaikan pasangan. Maka saya akan berkata kepada Anda, kalaupun Anda berbicara demi kebaikan anak, sabar dulu. Anak jangan dinomorsatukan dulu. Tapi yang harus disatukan dulu adalah kebaikan pasangan. Kapok. Iya, demi kebaikan pasangan. Jangan kau mikir-mikir anak. Itu mah alasan aja itu mah. Padahal demi anak kita mah. Dan di sini saya katakan boleh sih, tapi pertama-tama demi kebaikan pasangan. Nah, demi kebaikan pasangan ini ditulis dalam Gereja Katolik pertama. Tujuan perkawinan itu. Dan lihatlah perkawinan. Tertawa, gembira, bahagia kan? Ya, itu persis kitab suci pada mulanya. Enggak tahu kan, saya kan tanggung jawab Anda, itu kan. Itu urusan Anda. Nah, tapi saya akan secara singkat saja bahwa 5 ada ini dia. Sebagai bukti dari perkawinan Anda bahwa Anda itu demi kebaikan pasangan harus ada 5 hal itu. Betulkah Anda punya benevolence? Benevolence itu adalah kehendak niat baik untuk pasangan saya. Saya pengen pasangan saya tambah cantik, tambah ganteng, tambah beriman, tambah dewasa, tambah dan sebagainya. Saya menginginkan kebaikannya. Betulkah Anda punya niat baik itu untuk pasangan Anda?
Betul? Pertanyaan saya sebaliknya. Adakah pasangan yang punya niat buruk bagi pasangannya? Ada. Kira-kira ada nggak ya? Saya percaya pasti ada, karena itu merupakan kesaksian Anda. Saya nggak bisa bantah lagi kan? Dan memang betul ada. Walaupun sesekali dan singkat, ternyata ada yang pengen pasangannya celaka. Ada yang pasangannya menderita. Ada yang pasangannya supaya tidak baik. Ada, kita jujur saja. Walaupun mungkin sementara, mungkin hanya ketika dia marah dan sebagainya. Nah buktinya apa? Nanti hari Sabtu kita pergi berdua ya Bu ya, kita belanja. Udah lama kan kita nggak pergi berdua. Dilalah Jumat malam dari kantor ditelepon harus berangkat ke kantor hari Sabtunya. Istrinya diberitahu, waduh Ma, kita nggak bisa jadi jalan-jalan Ma, karena kantor ini ada pertemuan mendadak ini. Istrinya kan marah kan? Ya semoga aja besok mobilnya kempes. Ya kan? Semoga aja besok dia diare. Semoga aja besok dia masuk angin. Ya kan? Itu sebenarnya sudah niat buruk. Dan inilah yang harus ditepis dari bentuknya yang paling kecil. Inilah yang berkalian. Sebagai bukti bahwa saya betul-betul memperhatikan kebaikan pasangan saya, benevolence itu, niat baik itu bukan malevolence, bukan kehendak buruk, tapi kehendak baik itu harus ada. Dan menurut bahasa Jawa yang tadi saya katakan itu biasanya disebut tego larani, ora tego patine. Artinya Tega sakit ya biar aja kapok, dia akhirnya nggak berangkat ya. Tapi kalau mati beneran, aduh jangan. Gitu kan? Ini yang pertama, yang kedua adalah partnership. Partnership itu biasanya saya membahasakannya begini. Anda boleh saja sih membagi pekerjaan, membagi tugas. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, kadang-kadang Anda tidak tahu partnership itu artinya bahwa Anda itu pasangan. Pasangan dimanapun berada, dalam keadaan apapun, bahkan ketika Anda berada dimanapun, Anda tetap pasangannya. Anda pergi ke Irian, Anda tetap pasangan dari orang di sini. Anda ada di Tanjung Karang, Sumatera atau luar negeri, Anda tetap pasangannya. Sadarilah itu. Jadi dengan sadar, waduh saya pasangan, tapi kan nggak ada orang lain di sini. Bebas kan saya? Pasangan. Berarti tetap pasangan dimanapun berada. Maka sebenarnya orang menikah belajar untuk menjadi pasangan. Sebenarnya gitu. Kursus perkawinan itu sebenarnya lebih baik diberi tugas itu. Karena yang dipersiapkan saya nanti tidak lagi sendiri tapi jadi pasangan. Nah, gitu. Ada kelihatannya baik tapi nyata tidak baik. Saya bercontoh. Kasihan suamiku sudah bekerja keras, berangkat pagi-pagi di jalanan macet, belum lagi di kantor dia ada tugas keluar. Kemudian dia pulang sudah capek, dia pasti sudah ngantuk, dia pasti sudah lelah. Nah, masalah rumah tangga dan khususnya anak, masalah rumah tidak akan saya bicarakan dengan suami saya. Kasihan dia butuh istirahat. Bagus kan? Si suami juga bilang gitu, kasihan istriku, dia sudah tugasnya di gereja itu numpuk, masih juga mengambil rapor, kemudian ke sekolah, ngurus anak,
belum lagi sosialitanya, pergi ke fitness, pergi ke nge-gym. Pasti istriku capek, lelah, maka masalah pekerjaan, masalah kantor tidak usah diberitahukan kepada istriku. Kasihan, dia butuh kedamaian dan ketenangan. Dia butuh tidur yang aman. Bagus ya? Tapi jangan heran, tiba-tiba suaminya ditangkap KPK. Tiba-tiba suaminya nggak tahu kemana dan istri tidak tahu. Saya betul-betul heran karena ada orang yang sudah menikah sekian lama ditanya suamimu kerja di mana? Nggak tahu. Dia kerjanya apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Lingkungannya dengan siapa saja? Nggak tahu. Kan kasihan dia, kasihan. Supaya dia bisa fokus. Itulah akibatnya kalau istri tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan suaminya. Padahal ingat, suami Anda itu kalaupun di tempat pekerjaan sana bergaul dengan siapa, bagaimana dengan sekretarisnya, siapa dan bawahnya, itu pasangan Anda. Gitu. Yang kedua adalah istri, sama saja kalau suami tidak tahu istrinya apa yang dilakukan istrinya, ya jangan heran pulang ke rumah istrinya sudah ada di rumah karena nggak pernah didengar oleh suami atau suaminya. Kan kasihan, urusan istri enak aja. Itu istrinya siapa? Ya istriku sih. Maka sebagai partner itu adalah partnership, harus berani berkata, saya tahu suamiku capek, lelah dan sebagainya, tapi urusan rumah, urusan anak, urusan dia juga, dia harus tahu. Enak aja. Sebaliknya, istriku memang punya kesibukan sendiri, bekerja sana, bekerja sini dan sebagainya, tapi dia harus tahu apa yang saya lakukan di kantor, bagaimana hubungan saya dengan bos saya, bawahan saya, termasuk sekretaris saya. Istriku harus tahu. Enak aja. Gitu mestinya partner. Kalau enggak mau, ya jangan nikah kalau gitu. Tapi kalau soal teori, jangan. Gak usah heran ini. Belajar kok. Tapi seperti itu, partnership itu harus seperti itu, harus siap mendengar, harus siap tahu apa yang dilakukan pasangannya dimanapun, kapanpun dan sebagainya. Maka rahasianya adalah tidak ada rahasia antara mereka. Mestinya itu ceritanya. Partnership. Sampai makan harus sampai tiga-tiganya. Yang ketiga adalah companionship. Kompanyo. Itu berasal dari kata kum dan panis. Kum itu bersama, panis itu panas sekali. Itu bahasa Jawa. Panis itu adalah roti. Jadi teman berbagi roti, tapi khususnya dalam perjalanan. Coba Anda bayangkan dari tempat ini akan ke Bogor sebelum ada tol. Kemudian baru sampai di tempat situ, tempat U-turn untuk ke jalan sana sudah mulai macet-macet, banyak orang berseliweran dan sebagainya. Ada jengkel. Kemudian dia bertanya, ini sampai mana ya Bu ya? Walaupun bahkan Bu masih lumayan, bertanyanya sih mesra, ini sampai mana ya Ben ya? Dijawab, ini kan baru keluar jalan, ini baru mau sampai ke jalan raya Jakarta Bogor, kok lama sekali sih? Walaupun nyebutnya
juga ya. Tetap aja menjengkelkan kan itu. Keadaan jalan, keadaan lalu lintas tetap membuat orang jengkel. Itu artinya apa? Anda belum bisa menjadi teman seperjalanan yang baik. Jalannya macet, tidak bisa bergerak, tapi nyatanya bisa tertawa-tawa, bisa bergembira, ya berarti Anda teman seperjalanan yang baik itu. Apalagi terus kemudian, ini sampai mana ya Dad ya? Ini sampai mana Dad? Bukan si Daddy. Orang zaman sekarang kok aneh-aneh gitu loh. Gara-gara sekolah di kota, dan pulang langsung, halo Dad. Dan bapaknya diam aja. Mau namanya Harto dipanggil Dad. Sudah sampai di Baranang Siang. Ini kan sudah sampai Baranang Siang. Ini kan sebentar lagi jelas ini udah masuk Bogor. Kok cepat sekali? Nah, kalau begitu Anda teman seperjalanan yang luar biasa. Coba Anda bayangkan, ada yang perkawinannya sudah 30 tahun di sini? Nah, 30 tahun, ini 30 tahun. Coba Anda bayangkan, Bu namanya siapa Bu? Hah? Berta. Suaminya namanya siapa? Oh, suaminya nggak datang. Nah, namanya saya namanya siapa? Namanya suami siapa? Hari. Hah? Hadi. Berta, Hadi. Berta tadi. Kemudian Berta bertanya, Pak, kita sudah menikah berapa lama Pak ya? Oh iya ya, kita ini udah lama sekali, udah 30 tahun ya. Hadi dia langsung bilang, iya ya, rasanya kayaknya baru kemarin. Berarti perkawinan itu dijalani sebagai kompano yang baik. 30 tahun baru terasa kemarin. Luar biasa kan? Tapi ada yang menarik lagi. Memang manggilnya sih biar tadi itu. Dan kita ini menikah berapa lama ya? Kok sampai lupa kita ya? Loh, Mas, kan baru besok tanggal April tanggal 30 itu baru 2 tahun. 2 tahun kita ya? Kok rasanya lama sekali ya? Berarti apa? Berarti ada teman yang menyebalkan. Jadi saya ingin membayangkan kepada Anda, kalau Anda menjadi teman seperjalanan, itu berarti bisa diajak ngomong apa saja, diajak cengengesan apa saja, kalau bahasa sekarang baru curcol apa saja, yang bisa menjadi bahan sehingga perjalanan yang seringkali tidak enak itu penuh kerikil, penuh pada beli-beliku dan sebagainya dalam kehidupan tetap terasa nyaman dan semangat. Nah, itu baru ada kompano yang baik. Itu penjelasannya. Keempat, friendship. Terima kasih Bu. Friendship. Friendship itu persahabatan. Perkawinan baru tampak sebagai demi kebaikan kalau saya bisa menjadi sahabat bagi pasangan saya. Apa itu sahabat? Sahabat itu tempat menitipkan rahasia paling dalam. Rahasia paling dalam dan aman. Kalau nggak aman mah sahabat. Sahabat itu aman. Saya beritai. Jadi rahasia saya dan saya tidak khawatir akan disalahgunakan. Dan rahasia paling dalam itu ternyata cuma ada 2. Apa yang paling ditakutkan dan apa yang paling dirindukan. Itulah rahasia terdalam. Sekarang silahkan bertanya. Apa yang Anda paling rindukan, apa yang paling takutkan, bisakah itu disampaikan kepada pasangan Anda? Saya punya contoh yang sangat konkret dan mudah untuk dimengerti. Suatu saat, namanya pastor, tapi orang ini juga mengatakan datangnya kepada pastor konsultasi.
Nah, juga datang, seorang perempuan datang pada saya, Romo, gimana Romo ya? Suami saya itu, ya, kalau dulu itu tiap minggu kita itu pergi outing, setiap bulan sekali kami makan di luar bersama anak-anak. Sekarang itu sudah tidak pernah lagi. Boro-boro mengajak anak, mengajak keluarga, dia pergi sendiri. Bahkan stok gajinya pun sekarang nggak dikasih. Dalam hati saya, yang penting duitnya dikasihkan dong. Setelahnya nggak usah. Tapi Anda tahu maksudnya. Jadi uang sudah tidak diberitahukan lagi. Kemudian dia mengatakan gini, tapi ya nggak apa-apa sih Romo, kalau soal makan sehari-hari dan kebutuhan anak, saya masih punya tabungan, nggak apa-apa. Cuma gimana Romo ya, lama-lama kok saya jadi takut Romo, takut. Takut apa Bu? Gimana Romo mengatakannya? Saya itu, walaupun dia itu seperti itu Romo, ya saya takut kehilangan dia. Kemudian saya katakan, saya tanyakan, Ibu takut kehilangan dia? Ya. Berani nggak mengatakan kepada suami bahwa Ibu takut kehilangan dia? Dia kemudian terperangah, matanya melotot, dan kemudian mulai marah. Ya nggak mungkin Romo, masa saya katakan kepada dia, saya takut kehilangan dia. Ya dia akan tambah semena-mena, dia akan tambah besar kepalanya, dia akan semakin memperlakukan saya semaunya. Lihatlah, ketakutan kalau diketahui maka akan disalahkan. Saya katakan, justru itu Ibu, kalau Ibu itu menganggap suami itu sebagai pasangan, sebagai sahabat, mestinya sampaikan saja kepada dia. Dan suami yang baik, sahabat yang baik, ketika istrinya berkata bahwa Mas, saya takut kehilangan engkau. Si suami yang baik akan berkata, kalau begitu deh, saya akan berusaha untuk membuat kamu aman dan nyaman. Kamu gak usah takut kehilangan saya. Jangan dikira dulu. Itu jadi suami yang baik kan? Maksudnya gitu kan? Saya balik kepada Anda perempuan, ibu-ibu, para istri. Siapkah Anda juga menerima rahasia paling dalam dari pasangan Anda? Siap para ibu? Siap ya? Siap. Oke. Suatu saat suami Anda datang dengan sedih. Dek, saya mau mengatakan sesuatu yang saya sangat takut, Dek. Si istri tadi, apa sih Mas? Tapi jangan marah ya, Dek ya. Enggak. Serius ya, Dek ya? Iya. Jadi loh, Dek, saya itu paling takut. Iya, takut apa? Saya takut tidak setia. Apa kata ibu-ibu? Kata Anda? Ayo, siap menerima sebagai sahabat yang baik? Yang saya khawatir ketika si suami berkata, saya takut tidak setia, malah justru langsung disandra. Jadi begitu ya selama ini ya? Seharusnya kalau dikatakan Dek, saya takut tidak setia, kejujuran kan? Memang itu yang ditakutkan kan? Istri yang baik mestinya, kalau begitu Mas, saya akan mendampingimu untuk tetap setia. Aku ada di sini untuk setia.
Sekarang berapa menit lagi? Ya sudah sekarang aja. Doa dulu. Bapak Ibu kita doa untuk surga dulu ya. Silakan Dedo ke atas pimpin. Marilah kita bersatu dalam doa yang Bapa Hati surga bersukacita. Haleluya. Telah bangkit seperti yang sabda kami. Haleluya. Bersukacita dan gembiralah perawan hari ini. Haleluya. Sebab Bangkit. Haleluya. marilah berdoa. Ya Allah, telah meninggalkan dunia dan menetapkan permohonan doa kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan kami sukacita dan keberkatan bersama Bundanya perawan Maria demi Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Amin. Terima kasih. Ini calon bapak keluarga ini. Tapi saya sedikit khawatir, jangan-jangan udah jadi pastor. Udah jelas kok kalau berkeluarga juga tidak bahagia. Belum tentu bahagia, belum tentu. Yang kelima adalah care. Saya mau membuat contohnya begini. Coba Anda bayangkan suami Anda, ini Pak istri ya, suami Anda kemudian turun dari mobil, membuka pintu, kemudian wajahnya puyuh, kemudian jalannya kayak gini. Terus kemudian Anda membuka pintu, kemudian masih tetap di pintu, kemudian melihat Anda, suami Anda gini-gini, masih bertanya, sakit? Ayah keburu geblak ya. Atau jelas-jelas suami istri duduk berdua kayak gini. Istri jelas perutnya berbunyi, masih tega-teganya nanya, lapar? Jelas-jelas, aku masih ditanya. Ngomong sudah serak-serak. Butuh minum ya? Orang yang care itu orang yang tahu tanpa diberitahu. Tahu, oh dia lapar, oh dia sakit, dia butuh bantuan. Orang yang care juga orang yang melakukan sesuatu tanpa diminta. Tadi sudah banyak orang care pada saya. Tahu bahwa saya nggak bawa kopi, langsung dibuatkan kopi. Kayaknya dia istri yang baik. Tahu apa yang dibutuhkan, jadi apa yang dibutuhkan ya saya lakukan. Gak usah bertanya. Itu orang yang care. Ada juga yang sama sekali tidak care. Coba suami istri sama-sama nonton. Suaminya mulai, wah, dipandang. Oh, yang kedua, mandanya semakin sinis. Oh, yang ketiga, istrinya marah. Ngapain sih? Lu ngapa? Suaminya masih sabar dan memberitahu, Dede, kita itu kan kemarin baru pulang aja udah jam berapa? Kita kan tidur saja, akhirnya sudah jam 1 malam. Si istrinya bukannya mau tahu. Ya tapi kenapa mesti ngantuk? Kan tidur kita cuma 2 jam, Dek. Ya tapi kenapa mesti ngantuk? Wah ini kan parah bukan? Itu betul-betul kebalikan dari care. Orang yang
care itu tahu tanpa diberitahu. Ini diberitahu pun masih tetap ngelak. Itu bukan mesti ngantuk, ini mesti nonton dulu. Iya, saya tahu nonton, tapi kan memang ngantuk. Ya tapi kenapa mesti ngantuk? Itulah orang yang care ya tahu tanpa nggak usah diberitahu. Namanya suami istri ya mestinya sudah tahu. Oh dia butuhnya begini, saya lakukan saja. Yang jelas-jelas adalah kalau saya ambil tadi itu nyatanya kemudian mulai saya ambilkan air ya mas, kan ini bisa tahu istrinya jelas-jelas langsung suami yang tahu dan care pasti akan yuk kita ke restoran yuk. Nah gitu biasanya. Bukan kok malah lapar kucuk-kucuk tidur aja yuk. Apa? Maka biasanya untuk lagi-lagi memudahkan saja. Kalau orang yang care itu istilah kita peka, tanggap. Jadi tidak usah diberitahu, tahu, peka, ngerti. Ya aware itu namanya ya pokoknya ya apa namanya? Ya namanya peka tadi ya. Tapi sebaliknya kalau sudah diberitahu pun nggak mau tahu, diminta pun nggak jalan, itu pekok. Oh ibu, itu salah satu tujuan perkawinan. Dan inilah yang harus diperjuangkan suami istri. Belum lagi sebenarnya, tapi saya tidak akan menjelaskan. Tapi saya akan menyampaikan saja sebagai tujuan kelahiran. Itu tujuan perkawinan. Dan namanya tujuan perkawinan, kelahiran itu ada kaitannya dengan ini semua. Nah ini. Nah itu. Jadi ini sebenarnya tujuan perkawinan yang disebut nomor 2, tetapi tidak kalah dengan nomor 1. Dan memang sekali lagi semuanya termasuk Tuhan yang mengendaki, gitu ya. Jadi, nah namanya yang pertama humano modo, itu cara manusiawi. Namanya perkawinan, namanya kelahiran, ya pasti kita berkata aja kalau sudah dewasa semua ya hubungan suami istri, hubungan seksual, gitu. Hanya gereja berkata humano modo, itu cara manusiawi, bukan cara ayahi. Humano modo itu berarti mengandaikan kehendak bebas, mengandaikan juga akal budi. Nah, nggak boleh ada pemaksaan, ada perkosaan, ada intimidasi, ada dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu self giving, itu pemberian diri, gitu ya. Bukan demi aku, tapi pemberian diri lebih ke situ. Kemudian yang ketiga itu adalah paternitas responsabilitas, itu orang tua bertanggung jawab. Itu salah satunya adalah Anda bertanggung jawab juga kepada gereja. Gereja butuh pastor, gereja butuh suster dan bruder, dan mereka itu berasal dari keluarga. Kalau nggak ada pastor, Anda lah yang disalahkan. Anda tanggung jawab. Jadi kalau nggak ada pastor itu Anda yang salah. Apa? Hah? Emangnya kan tadi saya katakan, saya pun lahir dari keluarga ya. Boni tadi itu walaupun jelek itu, ya dia jadi sekian dari teman-temannya. Dia memang sudah biasa. Itu tanda keakrabannya di situ. Jadi dia juga lahir dari keluarga. Suster, bruder semuanya itu kan berasal dari keluarga. Nah, yang menarik adalah seringkali ini ada di TikTok saya, nggak tahu akhirnya ada TikTok yang keluar itu. Bahkan saya pernah coba gini. Tuh di situ itu pernah saya lihat ada satu keluarga itu dengan anaknya 3 laki-laki, kan? Ya saya bilang, wah ini salah satunya nanti jadi pastor nih, saya bilang gitu kan. Masa dia jawab dengan menyedihkan hatiku. Jawabnya apa coba? Kasihanlah pastor. Jadi pastor kasihan. Terus kemudian saya tambahin, memang wajahku memelas apa saya? Nah itu
menjadi pastor kasihan, jadi suster kasihan, memangnya pasti menderita. Nah, kan tadi pertanyaannya kan nggak selalu lah. Dan saya sangat percaya kalau Tuhan memanggil orang itu pasti menyertai dengan berbagai hal yang perlu untuk orang itu supaya bisa menjalankan panggilannya. Dan juga sama kalau orang dipanggil, mana tadi masih muda tadi, jangan-jangan dipanggil Tuhan Allah. Dipanggil itu jangan dikira bahwa ada suara dan sebagainya. Persis ketika orang mau memutuskan perkawinan, gitu, mau memutuskan membuat keputusan untuk menikah, sama dari pastor juga sama kayak gitu. Jadi tidak ada suara-suara yang istimewa. Jadi itu bertanggung jawab untuk negara juga. Jangan sampai negara kekurangan hidup. Dan itu sudah terjadi, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian juga gereja, orang tua yang bertanggung jawab. Dan sebenarnya saya cenderung kalau dalam hal ini saya itu kadang-kadang sedih karena, tapi sedih dan gembira sih. Sedih saya kok orang tidak seperti dulu gitu ya. Gembira saya, ya saya merasa beruntung. Orang tua saya itu walaupun orang sederhana, pikirannya tidak seperti orang zaman sekarang. Membandingkan antara pendapatan dan biaya untuk setiap anak, ya kan? Nah, orang zaman sekarang kan mikir, pendapatan saya berapa, setiap anak butuh biaya berapa. Kalau begitu anak saya 1 atau 2 saja gitu kan. Nah kalau seandainya bapakku dan simbokku mikir gitu, kemudian memikirkan anaknya 2 saja atau 3 saja, nah saya itu nomor 6 ya. Nah, terus saya gimana coba? Salah sendiri. Maka ini termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan Allah. Tuhan Allah menghendaki lahir berapa? Jangan di-stop, jangan dikurangi, jangan diapa-apakan. Enak aja. Karena tadi itu, nah kalau seandainya saya nggak ada terus yang ngasih seminar siapa? Berarti ada tugas yang sudah disiapkan tadi nggak jalan berarti. Makanya di sini ini berkaitan dengan KBA tadi itu, bahwa Anda boleh berencana punya anak dan sebagainya, ya silakan. Tapi sebenarnya banyak bahaya juga. Kenapa gereja menetapkan KBA dan sebagainya itu? Karena memang saya kan berkata ya alat-alat kontrasepsi dan sebagainya itu ternyata salah satunya justru menyemarakkan ketidaksetiaan. Salah satunya menyemarakkan dan juga menimbulkan berbagai penyakit dan sebagainya itu. Tetapi harapannya dengan KBA itu namanya suami istri, nah sudah itu aja ngomong gitu kan lebih jelas, komunikasi lebih baik. Kan? Di situ itu maksud saya di sini terjadi seperti ini. Makanya berapa? Oh masih 20 menit. Lanjut. Aku kan yang lapar. Baik, ini tujuan yang ketiga adalah pendidikan itu tadi seolah ditambahkan oleh gereja. Jadi yang pertama kebaikan pasangan, yang kedua adalah prokreasi atau kelahiran, yang ketiga adalah pendidikan. Dan ini memang dirumuskan oleh gereja, tapi sebenarnya dasarnya lagi-lagi itu. Gak mungkin lah orang setelah kebaikan pasangan ada kelahiran, ya masih harus dididik. Singkatnya sebenarnya pendidikan ini bisa dikatakan demikian. Jadikanlah anak-anak Anda itu anak-anak Allah. Itu aja sebenarnya. Jadikan anak-anak Allah. Simpel sebenarnya. Apakah itu? Seperti apakah itu? Saya akan katakan di sini. Fisik, moral, intelektual, sosial, kultural, dan religius. Itulah pendidikan. Di daerah anak Anda itu secara fisik berkembang. Apa artinya secara fisik? Fisik itu menurut saya hanya berkaitan dengan 3 hal.
1 makan minum, 2 istirahat, 3 kegiatan. Makan minum, buatlah anak-anak Anda itu sehat. Saya kadang-kadang heran, ada orang tua yang, wah anak saya dong, gak mau sayur seneng. Anak saya itu mandiri sekali, makan apa-apa bisa. Terus makan apa-apa bisa itu apa? Ya itu, Kentucky. Bukan masalah itu kan, makanan itu penting, minuman itu penting. Kapan dan apa yang dimakan, itu sangat penting. Dan nyatanya, gara-gara makanan instan, untuk supaya menyenangkan anak, makanya instan terus, ya jangan heran kalau anaknya ya seperti sekarang kan. Makanan itu justru beritahukanlah anak itu, jangan bangga ketika anak tidak suka ini, tidak suka itu. Ajarilah makan. Nah anak-anak itu kan sebenarnya tergantung kita sebenarnya. Kalau anak-anak itu nggak mau ini, nggak mau itu gara-gara orang tuanya biasanya. Atau siapa yang mengasuh dia. Coba anak itu kan biasanya meniru. Walaupun sebenarnya barangkali daun pepaya itu pahit, tapi kalau Anda makannya dengan cara pasti anak-anak juga enak. Itu kan, itu sebenarnya. Kemudian istirahat itu disinyalir katakannya anak-anak zaman sekarang itu kurang istirahat. Coba Anda bayangkan, bangun jam 5, pergi siap-siap ke sekolah. Ke sekolah kadang-kadang sampai sore, sampai malam masih main lagi, tidurnya berapa lama? Padahal harus 8 gitu kan katanya. Kekurangan istirahat. Nah kalau kurang istirahat, emosionalnya nggak beres. Kita aja kan gitu kan. Kalau sudah tidurnya kurang kan uring-uringan kan. Selama aja di situ tendang. Gitu kan? Makanya untuk urusan orang muda biasanya kalau retret orang muda dan sebagainya kecenderungannya waktu. Kadang-kadang harus dipaksa. Sekarang istirahat. Kalau udah apa? Pasti emosional nggak beres. Nah kalau emosional nggak beres, diajari juga nggak beres. Coba kalau Anda kesini tidurnya kurang, di sini pasti tiduran kan? Walaupun yang kayaknya kurang terus gitu ya. Tapi seperti itu, tidur harus cukup. Nah bagaimana kita? Anak-anak zaman sekarang justru supaya tenang dipegangi HP, apaan itu? Padahal anak-anak itu butuhnya bermain itu ditemani. Nah resikonya ditemani, ya orang tua harus menyiapkan waktu. Berat kan? Ini yang sekarang mulai menurut saya sangat mahal. Anak-anak nggak ada kesempatan bermain dengan orang tuanya. Dengan alasan, kan mesti bekerja, kan sudah capek, enakmu. Ya, kalau pengen punya anak ya risiko ya nakal. Terus gimana? Ya kita untuk atur sendiri kok nanya saya. Jadi kayak gini-gini pasti Anda lebih tahu daripada saya. Tapi yang jelas pendidikan, pendidikan fisik itu tadi antara istirahat, antara kegiatan dan tidur itu harus. Bagaimana caranya? Silakan. Kemudian yang kedua urusan moral. Moral itu bukan urusan pamali atau bukan urusan kualat. Nah, seringkali orang tua sibuk dengan kualat dan pamali. Karena anaknya duduk di bantal, karena anaknya makan di pintu, hati-hati nanti kamu gak dapet jodoh. Lebih sontoloyo, maaf. Saya tahu sontoloyo ini, bawa anak ke gereja, anaknya makan, pastor marah. Kemudian anaknya lari-lari, gak boleh, pastor marah. Anaknya ngomong-ngomong di sebagainya, gak boleh ngomong, pastor marah. Tambah sontoloyo lagi. Dibilangnya gini, Tuhan marah. Anda mau menanamkan apa kalau begini caranya? Nah, Anda mengajari salah mengenai moral, mengenai intelektual. Kalau sedikit-sedikit, pastor marah. Berarti pastor itu siapa? Siapa mau jadi pastor kalau gitu? Sama dengan kalau Tuhan itu tukang marah, berarti siapa yang mau punya Tuhan seperti ini? Ini konsekuensinya berat ini. Maka dengan
dalam hal ini intelektual, moral itu betul-betul moral itu yang baik dan buruk. Kalau kamu menyakiti temanmu, kalau kamu mengambil barang temanmu, ya salah gitu. Jangan hanya sibuk soal bahwa kamu tidak boleh megang kepala bapakmu, gitu kan? Pegang aja, emangnya kenapa gitu kan? Tapi kan, wih kepala bapakmu itu kamu nanti kualat, dan kualatnya lagi gila lagi, kamu nanti berjalan jungkir. Kelihatannya sepele, tapi itu menjengkelkan. Makanan tidak habis, nanti ayahmu mati. Ini yang harus mulai kita kritisi. Kita betul-betul membina anak itu intelektual, moralnya baik. Intelektual, saya akan beritahu. Jadi betul-betul terjadi. Saya mengajar SMP kelas 1 menerangkan alat-alat reproduksi laki-laki, perempuan, dan waktu itu caranya dipisahkan. Dua laki-laki, perempuan. Jadi sekarang yang perempuan keluar dulu, pelajaran yang laki-laki. Kemudian itu selesai, yang laki-laki pergi ke sana, pelajaran yang perempuan. Kemudian digabung, saya kaget karena ada pertanyaan. Saya masih frater, apa? Mau bertanya apa? Itu sel laki-laki dan sel perempuan bertemunya di mana? Saya kaget, nggak membayangkan. Saya menghadap papan tulis tertawa. Saya tidak menduga pertanyaannya gitu. Ini betul-betul. Mengapa? Anak itu secara intelektual belum tahu. Tapi ini yang lebih parah lagi betul. Saya SMP kelas 1 mengandung. Kelas 1 memang badannya cukup besar. Saya oleh kepala sekolah disuruh menangani. Wah, saya frater masih umur berapa? 20-an ya. Kemudian saya panggil si anak itu, saya marah. Apa kamu itu tidak tahu kalau kamu melakukan itu kamu bisa mengandung? Pertanyaan saya tinggi. Dijawab dengan sangat santai. Enggak. Kemudian saya, kenapa kamu lakukan? Dijawab dengan santai oleh si anak itu. Pengen. Kamu sekarang mengandung, berarti kamu tidak boleh sekolah. Apa jawabnya coba? Main di rumah. Kamu nanti mempunyai anak, kamu saya tahu. Teorinya salah satu caranya gampang. Sebenarnya yang dicari sungguh-sungguh, mengapa Anda beriman apa? Ayo saya tanya. Anda mau-maunya menikah cuma satu, tadi yang di belakang tadi. Istrinya, suaminya cuma satu kan? Kasih tadi katanya kan? Sampai muntah-muntah satu itu kan? Kenapa Anda mau memperjuangkannya? Apa yang Anda cari sebenarnya? Satu pasti, karena Anda ingin hidup kekal di surga, ya kan? Ayo jujur. Sebenarnya kita cari kan hidup kekal di surga kan? Nanti kan? Nah, cara menjawabnya gini. Yang dicari setiap orang itu hidup kekal. Bagaimanapun juga itu yang dicari. Sialnya ada petik baik. Yang ngomong soal hidup kekal siapa? Yang ngomong soal ada hidup kekal, ada surga siapa? Enakmu Romo. Yang ngomong siapa? Yesus. Yang menunjukkan bahwa ada kehidupan kekal siapa? Yesus. Yang membuktikan bahwa dia mati hidup lagi siapa? Yesus. Kemudian dia bahkan menunjukkan masa-masa ini kan semua Yesus menampakkan diri, menyatakan bahwa hidup siapa? Bagaimana cara mencapainya? Siapa yang memberitahu? Yesus kan? Semuanya Yesus kan? Ada tokoh lain yang berbicara sejelas Yesus? Tentang kehidupan kekal? Gak ada tokoh lain, gak ada. Yang
jelas berbicara hidup kekal, memberitahukan bagaimana caranya, bagaimana berkorbannya, bagaimana supaya bisa hidup kekal, bagaimana dia menunjukkan. Bahkan bukan hanya hidup kekal itu bukan hanya sekedar bahwa Yesus menunjukkan bisa muncul sana, bisa muncul sini. Nanti kalau ada mati, jadi bisa muncul sana, muncul sini. Itu katanya mengatasi ruang dan waktu, gitu kan? Itu ada benarnya, tapi bukannya itu. Kalau cuma hidup kekal itu bisa sana sini seperti hantu-hantu itu. Tapi Yesus ini mengatakan, biarlah, saya bukan hantu. Hantu itu tidak punya tulang dan tidak punya ya, dan sebagainya. Lihatlah aku. Wah, gitu kan? Mana? Ada makanan nggak? Sebenarnya saya sudah tanya sekarang. Ada makanan nggak sekarang? Dan Yesus kan pernah begitu. Ada makanan? Ada. Dan lihatlah, saya makan. Menunjukkan bahwa dia hidup. Ada hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu nggak cuma seperti itu. Hidup kekal itu dia tunjukkan nanti setelah 40 hari dia meyakinkan orang hidup kekal itu ada. Dia masuk ke surga. Nah, berarti ada tingkatannya yang lebih tinggi. Hidup kekal itu nggak cuma bisa sana sini, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Dan itu yang mengatakan Yesus. Dan kemudian Yesus dalam mengatakan, mengupayakan, memberitahu, menjelaskan ada hidup kekal, dia bercerita ada Tuhan. Tuhan itu ternyata Bapa. Bapa itu ternyata Maha Rahim. Bapa itu adalah, dia katakan ada Bapa. Lain kali lagi dia bicara ada Putra. Putra itu sebenarnya satu dengan Bapa. Siapa mengenal aku mengenal Bapa. Kemudian setelah dia saatnya tiba, dia harus meninggal, dia mengatakan akan ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan sabdanya dan membawa kepada kebenaran yang seutuhnya. Jadi Yesus ngomong ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau saya ditanya, kenapa dalam gereja Katolik itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Jawabnya simpel. Karena saya percaya pada Yesus dan Yesus ngomong begitu, maka saya percaya. Kalau dikejar lagi, tapi kenapa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya akan jawab, Yesus ngomongnya cuma begitu. Mengapa Yesus itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Kenapa Putra, Roh Kudus, Bapa, dan Putra bisa menjadi satu dan sebagainya? Saya akan jawab, saya tidak tahu. Nanya sendiri pada Yesus. Ya kan? Makanya kita harus memberitahu pada anak-anak kita juga. Nah, kita itu percaya pada Yesus. Seperti kamu percaya pada saya kan? Maka percaya pada omongan saya kan? Nah, kita juga. Ya tapi gimana, Ma? Dia berkata, kok bisa begitu dan sebagainya. Jawab, Nak. Aku juga nggak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya karena saya tidak tahu itu aku percaya. Kalau sudah percaya ngapain perlu tahu? Jawabnya simpel kan? Dan itu yang kita lupakan. Saya berani berkata dan itu tadi yang saya katakan kepada itu betul terjadi suatu saat ada orang bertanya, memang bukan agamanya kebetulan dekat dengan saya tapi agamanya beda, tanya pada saya, Rento, saya itu kenal Romo ini, kenal Frater ini dan sebagainya. Kenapa sih dalam gereja Katolik itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan sebagainya? Itu katanya Bapa itu satu, tapi kok tiga sih? Saya jawab, aku juga nggak tahu. Jujur saya katakan, aku juga nggak tahu. Ketika dikejar dan sebagainya, ya tapi kenapa kamu jadi pastor? Kamu kan belajar filsafat teologi, kamu dan sebagainya. Kenapa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya jawab dengan lebih tegas lagi. Emangnya kenapa? Masa nggak tahu? Dikejar lagi, saya bilang tadi itu, ya justru dalam gereja Katolik itu karena saya nggak tahu, saya percaya. Dikejar, kenapa percaya? Ya karena mula-mula yang saya cari itu hidup kekal, yang ngomong hidup kekal itu Yesus Kristus. Maka ketika ada Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus yang ngomong, ada Bapa, ada Putra, bahkan Bapa, Putra, dan Bapa itu satu dan sebagainya. Tapi penjelasannya, mana tahu?
Jadi kalau Anda pengen menjelaskan dengan cara aneh-aneh, Anda sok tahu. Orang saya belajar filsafat ontologi aja nggak tahu. Apalagi yang baru belajar cap 2 bulan. Tapi maksud saya itulah intelektual. Jadi beriman pun kita juga harus menjawab secara intelektual itu. Jadi kita katakan bahwa jujur kita nggak tahu. Hanya memang dalam perjalanan waktu, walaupun kita nggak bisa menjelaskan secara tuntas, lama-lama kita sedikit demi sedikit tahu, termasuk perkawinan juga. Saya tuh nggak kadang-kadang heran, kenapa Sulistyowati tadi tuh mau dengan yang ini? Anda berpikir nggak sih? Pernah berpikir nggak sih? Kenapa orang itu mau dengan itu gitu? Kelebihannya itu apa coba? Kayaknya kelebihannya pun nggak ada. Kalau kelebihannya sih ada, kelebihan berat badan. Maaf. Jadi semacam itu kan? Kenapa? Itu misteri, kita nggak tahu. Kenapa Anda mau bisa cocok dengan pasangan Anda? Sebagai pastor yang hidup sendiri, saya kadang-kadang berpikir itu, kenapa ya mereka itu ya kok bisa? Oh, saya kalau jengkel dengan pastor saja, ketemu aja saya langsung muntah kok. Nah, padahal kan Anda mau jengkel, mau apa, tetap aja berdua kan? Mending kalau cuma seminggu tadi saya katakan kan? Terus menerus, apa gak muntah-muntah terus gitu ya? Misteri kan? Justru di sini banyak hal kita tidak tahu, tetapi kita berusaha tahu dan kita harus pegang dari itu karena Yesus mengatakan. Kenapa Yesus disalibkan? Kenapa dia telanjang? Ya karuan saja, banyak orang membencinya kok. Terus ya karena orang benci, karena memang jengkel, ya jelas lah cari hukuman yang paling hebat. Ya sampai lah, gitu aja. Kenapa dia bisa segitu? Ya biarin aja kalau begitu apa? Ya tapi karena dia Tuhan, iya. Tapi kenapa dia begitu? Dia juga manusia juga kok. Tapi kenapa bisa manusia sekaligus Tuhan? Lagi-lagi aku nggak tahu. Kalau dilihat lagi, ya tapi kenapa kamu nggak tahu? Jawab saja. Orang kamu lahir aja saya nggak tahu. Mengapa yang lahir itu kamu bukan yang lainnya itu? Nggak kita tahu. Seperti tadi, maaf tadi saya katakan, sebenarnya mau menjelaskannya di Pak Ketua. Jadi menurut kriteria saya kan orang kayak gini kan nggak pantas juga. Misteri kan? Justru yang kita inginkan supaya lahir, supaya hidup, gak hidup malah kan? Ada loh, yang kita harapkan semoga dia cepat mati, kalau nggak mati gitu. Ya kan? Jujur kan? Itu misteri, itu kita nggak tahu. Termasuk juga dalam perkawinan itu kalau kita pas nggak tahu dan sebagainya, nggak usah stres. Kalau memang kehidupan kita seperti itu. Saya lanjutkan sedikit. Jadi ini tadi kultural, saya akan mengatakan didiklah Anda punya budaya. Jadi saya ingin mengatakan yang Jawa supaya tahu juga tarian Jawa, Selipi dan sebagainya. Yang Batak itu tortornya jangan hilang, yang kemudian Tionghoa itu jangan hilang juga barongsainya, kemudian yang Sunda barangkali jaipongnya dan sebagainya. Itulah Indonesia. Dan kultur itu selalu ada nilai. Saya kan berkata bahaya kita zaman sekarang, tapi saya belum lama ini dengar Menteri Nadiem mengatakan bahwa akan ada seragam etnik, walaupun banyak yang menolak dan sebagainya. Tapi menurut saya orang-orang zaman kita ini tantangan berat adalah selalu berkata pakaian dibiarkan, aurat dibiarkan, rambut itu kan mahkota, tutup. Nah, akhirnya disebut nggak cocok itu. Apa? Pakaian ke Cina-Cina. Apaan itu? Indonesia. Akhirnya nggak pakai lagi. Apa itu jaipong dengan pakaian itu, dengan gerakan yang sensasional, porno itu nggak lagi nari. Kemudian ada yang pakai pakaian Jawa. Apa sih itu Jawa-Jawaan? Ini Indonesia ini nggak pakai lagi pakaian Jawa. Kemudian ini dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mendiskreditkan, mengatakan apa pakaian kayak gitu? Apa sih kamu taat pada orang tua? Apa
ngapain sih kamu nyembah orang tua? Ngapain berbakti pada orang tua? Buang semua. Ya akhirnya pakaian, tarian, berbagai hal yang nilai budaya hilang semua. Padahal orang tidak mungkin hidup tanpa budaya, tanpa kultur. Maka kemudian diberi kultur yang baru yang seringkali asing sekali dengan budaya kita. Maka dari awal, dari kecil harus sudah dibiasakan dengan kultur tadi, dengan tarian, dengan pakaian, dengan sopan santun dan sebagainya. Itulah kultur. Dan terakhir adalah soal kita harus beriman secara rasional, religius. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Katolik, ibaratnya dua sayap. Tapi sebagai contohnya, ini malah terjadi justru di Amerika. Orang yang katanya intelektual tinggi, anaknya sakit, pasangan itu mestinya, ternyata ketika anaknya sakit, dua orang tuanya malah berdoa. Tambah sakit, berdoanya tambah kenceng. Anaknya akhirnya mati. Pertanyaannya simpel, yang dibutuhkan anak yang sakit apa? Bahwa orang berdoa, bagus sekali ya. Tapi pada saat itu kan yang dibutuhkan ya cari dokter, dan akhirnya orang tuanya ditangkap polisi karena jelas melalaikan tugasnya yang benar. Jangan kemudian beralasan dengan alasan kan kami religius, ya beriman sih beriman, tetapi berdoa baik sekali, tetapi otak harus dipakai. Jadi pakailah rasio itu. Jadi seperti itu. Sebenarnya kapan kita mesti pakai otak, kapan kita pasti pakai iman, istilahnya gitu, intelektual atau rasio. Jawabannya tidak ada yang pasti, tapi kita punya gambaran dalam gereja Katolik. Tadi sudah saya katakan, iman dan rasio atau budi harus dua sayap. Nah, ketika Anda akan berbelok ke kiri, sayap kiri diem, yang lebih aktif sayap kanan. Kalau Anda akan berbelok ke sana, ya sayap yang di sini diem, yang lebih aktif sayap yang kiri, gitu kan? Ada saat mana intelektual yang harus nomor satu, ada saat iman yang harus nomor satu. Kalau memang kita sudah secara intelektual nggak mungkin, ya sudah, berarti iman yang jalan. Berarti kan ada saat seperti itu. Tapi kalau sudah sakit kayak gitu ya jangan. Pakailah akal budi. Ibarat saya belok sana, belok sini, mana yang lebih aktif. Tapi ketika kita ingin meninggi, maka dua-dua sayap harus berfungsi bareng. Nah itulah gambarnya dalam gereja Katolik, pakai ini dan pakai atau iman gimana ya? Nah itu bahaya tuh. Untuk mengakhiri supaya makannya enak, untuk mengakhiri ini intelektual atau akal budi, saya bercerita baru saja. True story. Nah, ceritanya begini. Kedua orang tua prihatin karena anak pertamanya tidak segera nikah. Wah. Adiknya sudah. Adiknya yang bontot kebetulan laki-laki sudah. Anak yang pertama ini cantik, punya pekerjaan. Sebenarnya beres semuanya, tapi kenapa tidak segera menikah? Orang tuanya prihatin, berdoa khusus untuk anaknya. Ziarah ke Kanada, Kanada itu berarti di Rangkas. Ziarah ke Kediri, itu mah pret. Ziarah ke Sendang Soro, itu masih nasional. Ziarah ke Gua Maria di luar, Lourdes jelas, Lourdes jelas. Maka khusus untuk doa kepada Bunda Maria supaya anaknya segera mendapatkan jodoh. Pendampingnya pastor khusus juga dari keluarga, pendamping sendiri, rombongan wah terlalu banyak. Pastor sendiri. Dan pastor itu kok yang
sedang menjadi tempat konsultasi dari seorang pemuda. Pemuda ini adalah ganteng, punya pekerjaan, sedang bingung. Konsultasi pada pastor, diajarlah sekaligus untuk ziarah. Ya. Dalam perjalanan ziarah yang berhari-hari tadi, laki-laki yang diajak pastor dan anak dari keluarga ini bertemu. Mereka bicara dan dia berdua kelihatan akrab. Mereka juga namanya juga sudah sama-sama bekerja. Gantengnya juga ganteng, perempuannya cantiknya juga cantik. Akhirnya pergi berziarah dan akhirnya mereka akrab. Wah, orang tua bergembira sekali. Ini jawaban Tuhan. Nanti memang anak saya punya jodoh wedan kan? Luar biasa. Pulang dengan gembira, dengan penuh semangat karena merasa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Kurang apa lagi? Umur mereka sudah mencukupi. Pekerjaan mereka sudah saling punya pekerjaan. Soal kegantengan, kecantikan, orang mereka sudah jelas-jelas kelihatan cocok. Kurang apa lagi? Biaya jelas pasti bisa. Usia apalagi ini sudah lewat. Ya, kurang apa lagi? Juga kalau anda yang punya kayak gini, anda pasti berpikir yang sama. Inilah jawaban Tuhan dengan ziarah. Perkawinan terjadi lumayan besar karena memang ini anak pertama kedua-duanya. Perkawinan meriah. Saya nggak tahu pastornya berapa. Saya nggak bisa ngomong. Dan juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas meriah, pesta meriah karena memang orang-orang yang terutama orang tua yang perempuan ini menurut saya sangat kaya. Perkawinan sabar. Perkawinan terjadi, pesta berlangsung, bla 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 bla, langsung diberi tempat sendiri, rumah sendiri, dengan kendaraan tersendiri, semuanya beres. Ternyata tidak sampai setahun, bahkan hanya beberapa bulan mereka bubar. Di mana salahnya? Bukankah itu kehendak Tuhan? Salahnya satu, intelektual tidak dipakai. Satu, mana mungkin perkembangan atau pertemuan yang begitu singkatnya sudah cukup? Itu biasa saja kan? Logikanya di mana? Dua, kenapa tidak pertama-tama si orang tua ini bertanya kepada anaknya sendiri, kenapa hingga sekian lama usianya segitu tidak segera menikah juga, punya pacar atau tidak? Kenapa tidak pernah bertanya? Terus kemudian lagi, kenapa jelas ada pastornya di sini? Kenapa nggak tanya kepada pastornya ini laki-laki semacam apa? Karena nanti ketahuan bahwa satu, ternyata si perempuan itu menderita yang namanya vaginismus atau frigidisme karena traumatik ketika masa mudanya, ketika masa anak kecilnya. Dia baca apa tertentu yang serem-serem, dia masuk ke kebunnya yang gelap, yang luas, seolah-olah ada orang yang ingin memperkosa dia. Bayangan, tapi ternyata itu yang dia alami sehingga dia traumatik. Sehingga dia tidak bisa sebenarnya sehingga tidak mau menjalin hubungan dengan laki-laki. Yang laki-laki tadi, kenapa dia berkonsultasi kepada pastor? Ternyata sebenarnya dia itu ragu-ragu akan menikah atau masuk seminari karena dia ternyata homoseksual. Apa artinya? Saya mau menegaskan, pakailah akal budi, beriman
tetapi beriman harus rasional. Itulah kata dalam gereja Katolik. Termasuk juga, mari kita makan secara rasional. Dan terima kasih Romo untuk sesi semakin siang ini semakin seru, tetapi rupanya ampun karena kita sudah memanggil perut kita. Mari kita doa makan dulu. Ya Bapak, siang ini kami mengucap syukur terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebesaran yang Engkau berikan, yang Engkau sediakan lewat santap siang ini. Ya Bapak, berkatilah makanan ini sehingga menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami dan berguna bagi setiap langkah kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi sesama kami. Bapak, berkatilah makanan ini sehingga apa yang menjadi harapan di dalam seminar ini bisa juga menjadi penyerahan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi semua pihak yang telah ikut penyediaan makanan ini, kiranya Tuhan Engkau berkati mereka sehingga mereka pun bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa menikmati hidangan pada siang ini, kiranya Tuhan Engkau berikan juga kepada mereka sehingga mereka juga bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu.